Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum memulai perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini, bersama-sama kita doakan doa tahun Yubelium 2025 dan kita lanjutkan dengan menyanyikan himne peziarah pengharapan. Kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus saudara kami dan nyala api kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubelium ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para pengziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah, tiap bahasa, kaum dan bangsa, dalam sabda temukan cahaya. Anak-anak yang tercerai berai dirangkul Putra-Mu terkasih. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Allah Maha Kasih menjaga, terbit fajar penuh harapan, langit bumi diperbaharui, roh yang hidup menembus penghilang. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, membuka
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat pagi. Pagi ini kita bersama merayakan pemulihan salib suci. Kita bersama menyadari dan mengimani bahwa kita sebagai manusia yang berdosa telah ditebus oleh Tuhan melalui kematian di salib. Dan melalui perayaan ini, selain kita bersyukur kepada Tuhan atas karya penyelamatan Tuhan yang telah kita alami dan terus-menerus Allah akan karuniakan kepada kita, kita memohon semoga dalam perjalanan pesiarahan hidup kita, kita dimampukan untuk tetap setia dalam pesiarahan hidup kita, memikul salib bersama dengan Tuhan. Mengawali perayaan kita pada pesta ini, mari kita mengakui bahwa kita orang berdosa, kita sesali dosa kita dan mohon pengampunan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon Persanta Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Surga Dan damai di bumi, kepada kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki putra tunggal-Mu memanggul salib demi keselamatan umat manusia. Perkenankanlah kami yang menghormati misteri salib putra-Mu di dunia, kelak menerima anugerah penebusan di surga. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan yang hambar ini. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini dari kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut ular, jika ia memandangnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan memandang ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Jangan melupakan perbuatan Allah. Jangan melupakan perbuatan Allah. Dengarkanlah pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut untuk mengatakan amsal. Aku mau menuturkan hikmat dari zaman purbakala. Jangan melupakan
mereka mencari Dia. Mereka berbalik dan mendambakan Allah. Mereka teringat bahwa adalah gunung batu mereka, bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Jangan melupakan perbuatan Allah. Tetapi mulut mereka tidak dapat dipercaya, dan dengan lidah mereka membohongi Allah. Hati mereka tidak berpaut padanya, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Jangan melupakan perbuatan Allah. Bahkan tetapi Allah itu penyayang, Dia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan amarahnya dan tidak melampiaskan keberangannya. Jangan melupakan perbuatan Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, Yesus Kristus, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas, serta di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan salibmu, Engkau telah menebus dunia. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Putra Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Ya, sekarang ini masih ada demo atau sudah berhenti demo? Ya, sudah mulai berhenti ya. Nah, kita menyaksikan demo-demoan di mana-mana, dan dalam demo-demoan itu tentu saja banyak yang korban, entah korban jiwa atau korban materi dan sebagainya, termasuk korban perasaan. Dalam bacaan hari ini ternyata atau dalam kitab suci, orang beriman juga sering melakukan demo. Mudah-mudahan orang Andalas belum pernah mengadakan demo ke keuskupan. Andalas sudah pernah demo di keuskupan? Ya? Belum pernah. Dalam kitab suci bacaan yang pertama, orang-orang Israel yang dituntun keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan ternyata banyak melakukan demo. Memberontak. Ya, memaki-maki Musa, mengatakan, "Kenapa engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir sementara engkau mau membiarkan kami mati kelaparan?" Nah, mereka tidak sadar bahwa mereka dituntun keluar dari tanah Mesir karena kehendak Allah. Dalam perjalanan kehidupan kita, apakah kita pernah demo kepada Tuhan? Ada yang pernah demo kepada Tuhan? Saya sendiri pernah demo kepada Tuhan. "Tuhan, kenapa saya terus ditempatkan di daerah pedalaman?" Ya, tetapi dalam hati, ya, tidak memberontak kepada uskup bahwa, "Bapak uskup, kenapa saya terus di daerah?" Satu-satu kali ke kota supaya dia agak putih-putih sedikit. 24 tahun lebih saya di daerah. Makanya saya masuk Andalas banyak yang tidak kenal. Karena dipikir barangkali tukang kebun, tapi tidak apa-apa. Pastornya boleh tidak dikenal,
Tetapi yang paling utama dan utama dikenal adalah Dia yang hari ini kita rayakan pemulihan salib suci. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada 2 poin yang saya mau sampaikan dalam perayaan kita hari ini. Yang pertama yang tadi saya sudah kasih bayangan, yaitu demo-demoan, bahwa dalam perjalanan kehidupan ini ketika kita baru memulai, ada beberapa saudari kita, coba angkat tangan yang baru dibaptis tadi. Angkat tangan yang baru dibaptis. Ya. Ada 4 ya atau 6. Oh 5 orang yang dibaptis. Ya, ketika kita baru mulai menjadi Katolik, rasa-rasanya kita masuk surga. Ya, karena suasananya mungkin membuat kita merasa tenteram. Dan seharusnya itu yang terus-menerus kita perjuangkan. Ada suster kecil di depan ini, menjadi seorang biarawati tentu saja sesuatu impian, suatu cita-cita yang mulia. Tetapi ketika kita berada di dalam, atau kita menjalani perjalanan hidup itu, termasuk orang berkeluarga, kita akan merasakan bagaimana suka dukanya. Bagaimana kita harus berjuang dan berjuang karena ternyata dalam realitas ada pengalaman suka duka, jatuh bangun. Kadang-kadang kita merasa sebagai orang beriman, ya hidup ini terasa hampa, hidup ini terasa kering, seolah-olah Allah itu tidak pernah memihak kepada kita. Maka muncullah rasa malas, muncullah rasa dia tidak nyaman. Nah, itu yang terjadi di pengalaman umat Israel, dan saya yakin itu adalah pengalaman kita juga dalam kehidupan ini. Nah, kita kembali pada Yesus yang oleh Rasul Paulus digambarkan dengan sangat jelas bahwa ia menjadi seorang yang mengosongkan diri menjadi seorang hamba yang harusnya menikmati dunia atas yang nyaman, tetapi justru dia turun. Dia turun dan mengalami nasib manusia karena cinta kepada kita. Dan itu dilakukan dengan hati yang tulus. Saya sebagai pastor yang sekian lama berkeliling di pedalaman, boleh bercerita, ya, berkisah mengenai pengalaman suka duka di daerah karena saya mengalami. Ya, nah, mereka teman-teman yang belum sempat ke tempat sana tentu saja belum bisa membagikan pengalaman suka duka. Bagaimana saya dengar hari ini ada Pastor Leo yang juga pernah di Mesawa sana, harus naik kuda, harus mengalami suka duka pelayanan di daerah. Dan itulah salib. Salib yang menjadi simbol kebodohan bagi orang Yahudi, itu menjadi simbol kemenangan, simbol kehidupan. Makanya salib Yesus, ada kan 3 salib. Ya, 2 salib penjahat dan 1 salib ya Yesus. Makanya ketika orang buat salib dan tidak ada korpusnya, orang mengatakan ini salibnya siapa? Jangan-jangan salibnya penjahat di sebelah kiri yang tidak mau bertobat. Nah, salib mengingatkan kita semua bahwa karena cinta Allah kepada kita, maka ia merelakan diri, mempersembahkan diri
demi untuk menebus dosa-dosa kita manusia, agar manusia atau kita ini kembali beroleh kehidupan. Maka di sana nampaklah pengampunan. Salib menyimbolkan pengampunan. Maka ketika kita memandang salib, kita bukan hanya melihat salib dan mempersembahkan pergumulan atau salib-salib kehidupan kita, tetapi kita juga mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ya sekiranya ada orang yang membuat hati ini luka, hamba-Mu ini sakit, mohon diampuni. Dalam keluarga, hal ini sering dibuat. Dalam persiapan perkawinan selalu diingatkan untuk selalu saling mengampuni. Ya, dalam kehidupan kita bersama, dalam masyarakat atau dalam rukun, dalam wilayah, dalam paroki, kita semua sadar bahwa kita ini manusia yang berdosa. Kita mungkin pernah menyakiti yang lain dan mungkin kita juga merasakan bahwa pernah disakiti. Kadang-kadang dalam pengalaman hidup bersama, sadar atau tidak sadar, ya begitu sulitnya untuk mengatakan saya memaafkan Anda. Begitu gampang kita berdoa, doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ya, maka di pedalaman sering saya mengoreksi apakah itu prodiakon atau pengantar yang memimpin doa, entah itu doa makan, dan selalu diakhiri dengan mengatakan ampunilah salah dan dosa kami, karena kami berdoa kepadamu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Saya ulang, itu bukan doa yang diajarkan oleh Yesus. Kamu terlalu egois. Ampunilah kami. Tetapi apakah Anda juga mau mengampuni orang lain? Yesus mengajarkan kita supaya kita mohon pengampunan seperti kita juga mau mengampuni yang bersalah kepada kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, lewat perayaan salib suci ini dan sabda Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini, mari kita kembali pada diri kita, pada komunitas kita. Ya, kita sadari bahwa kita ini manusia yang dipanggil oleh Tuhan. Tuhan menyayangi kita, Tuhan mau menyelamatkan kita. Maka mari kita dengan penuh ketulusan berjuang bersama, saling membantu dalam kehidupan ini agar apa yang dirindukan Allah lewat pengorbanannya itu betul-betul boleh kita alami dalam kehidupan bersama. Ya, antara lain yang saya mau katakan adalah ya bagaimana kita ini sebagai satu umat Allah terus melihat sesama sebagai saudara. Ketika kita mendapatkan tanggung jawab, marilah kita belajar seperti Yesus, mengosongkan diri. Bukan melihat itu sebagai tempat di mana kita harus tampil supaya kita dikenal, kita disanjung, tetapi kita sadar bahwa saya mengambil bagian dalam karya Tuhan. Ya, ini yang terus-menerus kita perjuangkan, karena apa yang terjadi ketika hal itu kita tidak wujudkan seperti yang terjadi sekarang di negara kita. Kita doakan negara kita. Negara kita dengan orang-orang yang di kelas atas bermain politik demi untuk menunjukkan bahwa kami ini hebat, padahal mungkin di satu sisi hanya mempertahankan atau menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka hebat,
tetapi ternyata di balik itu ada udang di balik batu. Mereka yang berkelahi, mereka yang menghasut rakyat, supaya rakyat itu berkelahi. Kita mudah dibakar semangatnya untuk bertengkar, untuk demo. Sesudah itu kita merusak dan ujung-ujungnya adalah uang rakyat dipakai kembali untuk membangun apa yang sudah rusak. Adakah pemerintah yang mengatakan, oke, pagar atau bangunan DPRD Sulawesi Selatan saya yang tanggung? Ada? Sudah pernah dengar ada? Ada dewan yang mengatakan atau ada pejabat mengatakan itu? Tidak. Ujung-ujungnya adalah uang kita semua. Dan akhirnya yang menjadi korban adalah kita. Maka mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Semoga pada perayaan pemulihan salib suci ini, kita di Indonesia, kita sebagai warga Katolik senantiasa sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mencintai sesama, dan berjuang untuk selalu siap saling memaafkan, saling menolong, saling mengasihi dengan tulus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdiri, kita baharu iman kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan, yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal untuk menyelamatkan serta menghidupkan kita oleh wafat dan kebangkitannya. Maka marilah berdoa kepada Yesus untuk semua orang yang menderita dan mengatakan kepadanya, dengan salib suci-Mu Engkau telah menyelamatkan dunia, ya Tuhan. Engkau telah menyelamatkan dunia, ya Tuhan. Bagi mereka yang hidupnya belum terarah, ya Tuhan, semoga mereka yang masih mencari arah hidupnya menemukan Kristus sebagai jalan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menyelamatkan dunia, ya Tuhan. Bagi mereka yang cita-citanya telah luntur, ya Tuhan, semoga mereka yang sudah tidak bercita-cita melihat dan memakai kesempatan untuk terus-menerus memperbarui diri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menyelamatkan dunia, ya Tuhan. Bagi mereka yang selalu kalah dalam perlawanan terhadap kekuasaan si jahat dalam dirinya sendiri, ya Tuhan, semoga mereka yang sering kalah terhadap godaan berpegang padamu sebagai penyelamat, sebab kasih karunia-Mu lebih berkuasa daripada dosa dan maut. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menyelamatkan dunia, ya Tuhan. Bagi mereka yang tidak mempunyai teman atau terkurung dalam diri mereka sendiri, ya Tuhan, semoga mereka yang selalu menutup diri membuka hatinya bagi persahabatan Kristus, dan dengan demikian
menjadi mampu untuk membuka diri bagi orang lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menyelamatkan dunia, ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri, ya Tuhan, semoga kami belajar dari Engkau dalam memikul salib-salib kami dengan sabar dan rendah hati. Semoga salib-salib itu membawa hidup bagi kami sendiri serta sesama kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menyelamatkan dunia, ya Tuhan. Bagi umat paroki kita sendiri, ya Tuhan, semoga kami bersemangat miskin, melayani sesama, dan terbuka untuk segala kebutuhan bersama dengan Dikau, Yesus penyelamat kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menyelamatkan dunia, ya Tuhan. Bagi putra-putrimu yang hari ini telah Engkau gabungkan dalam keluarga kudus-Mu melalui sakramen pembaptisan, semoga anak-anak-Mu yang baru saja menerima sakramen baptis, Engkau pelihara di dalam perjalanan hidup mereka sebagai orang-orang Katolik yang senantiasa mempersembahkan hidupnya kepada penyelenggaraanmu, juga senantiasa kuat bersama dengan Tuhan Yesus memikul salib kehidupan di dalam peserahan kehidupan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menyelamatkan dunia, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi putra-putrimu, kelompok paduan suara Magnificat di bawah asuhan rekan kami Pastor Leo Paliling, yang hari ini dengan penuh ketulusan hati hadir bersama kami, turut ambil bagian dalam perayaan pesta pemulihan salib suci di paroki kami. Mohon berkat-Mu bagi komunitas ini, semoga komunitas ini senantiasa Tuhan berkati, Tuhan anugerahi di antara mereka semangat untuk terus-menerus bergandengan tangan sebagai orang-orang yang bukan hanya memuliakan nama-Mu lewat paduan suara, tetapi juga lewat pelayanan-pelayanan lain, mereka mewujudkan persaudaraan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menyelamatkan dunia, ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, salib-Mu tetap merupakan misteri bagi kami, seperti juga segala kesakitan dan penderitaan. Tetapi kami percaya berdasarkan sabda serta teladan-Mu, salib merupakan jalan menuju kebahagiaan dan kebebasan. Semoga salib-salib kami Kau jadikan sumber sukacita dan hidup sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami mohon agar persembahan di atas altar salib yang menghapus dosa seluruh dunia juga membersihkan kami dari segala dosa karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Pada pohon salib Engkau mendasarkan keselamatan manusia. Dari pohon Firdaus datang kematian, dari pohon salib bangkitlah kehidupan. Dan yang dulu menang di pohon Firdaus, kini dikalahkan di pohon salib oleh Kristus Tuhan kami. Dengan pengantarannya para malaikat memuji keagungan-Mu, para pemimpin menyembah, para penguasa gemetar, surga dan bala surga serta para serafim bersama-sama bersuka cita penuh sorak-sorai. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara bersama mereka dan ikut memuji-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan
Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Datanglah kerajaan
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Tuhan bersabda, apabila aku telah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah memuaskan kami dengan santapan kudus. Kami mohon dengan rendah hati agar kami yang telah Engkau tebus dengan kayu salib Putra-Mu yang menghidupkan, Engkau ikut sertakan dalam kemuliaan kebangkitannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman Gereja Sabtu dan Minggu 13 dan 14 September 2025. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja 6 dan 7 September 2025 18.720.000 rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja 12.700.000 rupiah. Kolekte gereja Jumat pertama 2.830.000 rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja 1.635.000 rupiah. Kolekte misa perkawinan 2.131.000 rupiah. Sumbangan dari Hendra Kusuma Novitatan 1 juta rupiah. Leni Hengki 3 juta rupiah. Mikael K. Kusuma 1.500.000 rupiah. Abdullah P. 1 juta rupiah. JSM 1.500.000 rupiah. Akan saling menerima sakramen perkawinan Wahyu Abadi Wijaya dengan Natalia Vira Tesman, pengumuman ketiga. Dani Pratama dengan Dewi Melinda Putri Sucipto, pengumuman ketiga. Petrus Wempi dengan Theodora Hyasinta II Soka, pengumuman kedua. Calvin Sebastian Jita dengan Jesslyn Wijaya, pengumuman pertama. Eliezer Leo Laurentius Tulak dengan Desi Medi Sahuleka, pengumuman pertama. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA di Aula Lantai 1. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 20 September 2025 jam 9 pagi di Aula Lantai 1. Drama musikal A Star Is Born yang sempat tertunda kini resmi akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 September 2025. Show pertama pukul 15.00 sampai 17.00 WITA dan show kedua pukul 19.00 sampai 21.00 WITA di Ballroom Teater Lantai 3 Menara Pinisi UNM Jalan Andi Peterani. Datang lebih awal dan tiket yang diperoleh via WA harus ditukarkan dengan gelang tiket pada bagian registrasi. Terima kasih. Baptisan kategori bayi akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 September 2025. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, disilakan mengambil formulir di kantor sekretariat paroki dengan membawa fotokopi akte lahir, fotokopi surat nikah gereja orang tua, dan fotokopi KK Katolik versi Biduk. Pendaftaran paling lambat 19 September 2025.
tim Komsos Paroki Kristus Raja Andalas akan menyediakan fasilitas berupa kamera yang akan digunakan dalam aktivitas atau kegiatan-kegiatan dalam lingkup Paroki Andalas. Maka dari itu, kami meminta dukungan Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, untuk mendukung rencana kami ini dengan berpartisipasi membeli kupon bazar makanan yang akan dibagikan setelah misa. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tambahan yang pertama, ya, saya mengucapkan selamat kepada yang baru dibaptis hari ini dan juga sekaligus komuni pertama. Semoga doa-doa yang kita persembahkan senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada kelompok KOR Magnificat dari Paroki Asisi yang hari ini mengambil bagian dalam perayaan kita bersama di bawah asuhan Pastor Leo Paliling yang juga hadir bersama pada hari ini. Mungkin boleh kita memberikan tepuk tangan, ya. Terima kasih atas ketulusan dari kelompok ini untuk ikut ambil bagian dalam perayaan pada misa kedua hari ini, dan sekaligus juga ya menggugah hati. Ya, mudah-mudahan hati umat orang Andalas itu menggelegar mendengar suara-suara emas dari Paroki Asisi. Saya tahu bahwa di sini banyak potensi, banyak yang punya talenta, tetapi ya kita mengharapkan harus kompak, ya. Ini kuncinya, kompak. Kalau kalian berkelahi tidak ada yang jadi-jadi. Saya baru beberapa bulan di sini, tetapi sudah kelihatan orang kok di gereja berkelahi. Ngapain? Apa yang dicari di gereja? Orang datang di gereja untuk mencari kedamaian supaya diberkati Tuhan, bukan sebaliknya. Jadi tolong ini diperhatikan. Kelompok paduan suara itu dikatakan menyanyi dengan baik. Jangan seperti saya, fal suaraku. Menyanyi dengan baik itu sama dengan berdoa 2 kali. Tetapi kalau berkelahi itu barangkali berlipat-lipat dosanya. Ya, yang harus berkali-kali tunduk di hadapan salib. Nah, ini harapan kita ke depan. Mudah-mudahan saudara-saudariku yang sekali lagi punya talenta dengan hadirnya kelompok Magnificat hari ini dan kadang-kadang juga kelompok-kelompok yang lain, mari kita belajar bagaimana mereka bisa kompak, dan kita juga karena kita sadar pelindung paroki kita adalah Kristus Raja. Ingat ini. Harusnya Kristus yang merajai kita, bukan kita yang merajai Kristus. Ya, tolong ini disimpan baik-baik dalam hati kita, bahwa biarlah Kristus yang merajai hidupku. Amin. Ya, semoga demikian, dan sekali lagi terima kasih, dan mari kita berdiri, kita menutup perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari dan seluruh keluarga kita dan semua rencana kegiatan kita yang akan kita laksanakan ke depan senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.